Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kisah 8 dirham, kisah 8 dirham, kisah 8 dirham, kisahnya Nabi Muhammad. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kultum menjelang berbuka puasa ini, mari kita mengambil pelajaran dari sosok panutan terbesar kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah," yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Pada kultum ini, mari kita simak kisah yang sangat sederhana, namun syarat dan makna kisah 8 dirham milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah 8 dirham. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah dengan niat mulia untuk membeli pakaian baru. Beliau membawa uang sejumlah 8 dirham. Beliau pergi ke pasar dan berhasil mendapatkan pakaian baru dengan harga 4 dirham. Artinya, beliau masih memiliki sisa 4 dirham. Ketika beliau dalam perjalanan pulang dengan pakaian barunya, beliau bertemu dengan seorang budak wanita yang sedang menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya, budak itu menjawab, "Tuan saya menyuruh saya untuk berbelanja, tetapi saya kehilangan uang 2 dirham. Sehingga saya takut untuk pulang." Mendengar hal ini, hati beliau yang penuh kasih sayang langsung tergerak. Tanpa ragu, beliau langsung mengeluarkan sisa uang beliau 4 dirham dan memberikannya kepada budak itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan meminta budak itu untuk mengambil seluruh sisa 4 dirham tersebut agar ia bisa membeli keperluannya dan memiliki sisa uang. Setelah budak itu pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan. Namun, tak jauh berjalan, beliau bertemu dengan seorang pengemis yang pakaiannya lusuh dan memelas. Pengemis itu berkata, "Berilah aku pakaian, semoga Allah memakaikanmu pakaian dari surga." Apa yang Rasulullah lakukan? Apakah beliau berkata, "Maaf, uangku baru saja kuberikan pada orang lain," atau "Pakaian ini baru saja kubeli untukku sendiri"? Tidak, tanpa berpikir panjang, beliau langsung memberikan pakaian baru beliau yang baru saja beliau beli dengan harga 4 dirham itu dan memberikannya kepada pengemis tersebut. Subhanallah, kini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali tidak memiliki pakaian baru. Uang beliau habis, pakaian baru beliau telah diberikan kepada orang lain. Sahabat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah 8 dirham ini mengajarkan kita 3 hal penting. Yang pertama, keutamaan mengutamakan orang lain atau ithar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan kebutuhan diri sendiri demi memenuhi kebutuhan orang lain. Pakaian baru yang baru saja beliau beli untuk diri beliau, langsung beliau berikan kepada yang meminta. Inilah puncak dari ithar, mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas diri sendiri. Yang kedua, keberkahan uang bukan pada jumlahnya. Uang 8 dirham yang pada awalnya hanya cukup untuk membeli satu potong pakaian, akhirnya menjadi sumber kebahagiaan bagi budak dan pengemis. Keberkahan datang dari keikhlasan, bukan dari besarnya nominal. Yang ketiga, cepat tanggap terhadap kesulitan umat. Begitu melihat budak wanita menangis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengambil tindakan. Beliau tidak menunggu, tidak menunda. Akhlak kita haruslah seperti itu. Cepat tanggap terhadap penderitaan sesama. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat Cordova, mari kita teladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap urusan harta kita. Jangan biarkan hati kita menjadi kikir. Ingatlah bahwa keberkahan rezeki kita diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi orang lain, bukan seberapa banyak yang tersimpan dalam rekening kita. Selain itu, lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga. Semoga kita dijadikan umat yang senantiasa meneladani sifat mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.